Di zaman sekarang kita itu dibombardir sama berbagai pilihan dalam hidup. Tapi nggak seperti yang dibayangin bahwa banyaknya pilihan itu seharusnya kan membebaskan kita ya. Kita jadi seolah-olah merdeka. Tapi justru sebaliknya, kita jadi nggak punya kuasa apapun atas pilihan kita. Seperti ini. Kamu pasti pernah ngalamin kalau kamu tuh tiba-tiba merasa kelelahan. Tapi bukan karena banyak kerjaan. Justru karena kamu punya banyak pilihan. Mulai dari harus milih tontonan apa, harus milih makan apa, sampai ke pilihan-pilihan yang lebih besar, kayak harus milih karir seperti apa, harus milih kerjaan seperti apa, dan lain sebagainya. Karena banyaknya pilihan ini, kamu jadi ngerasa capek dan ngerasa, ya udahlah, terserah mau kayak gimana, biarin hidup itu ngalir aja. Kalau kamu lagi ngalamin hal seperti itu, kamu itu lagi kena sebuah kutukan modern, yaitu terlalu banyak pilihan. Selamat datang di Morning Notebook. Di acara ini kita mau bahas intisari dari buku-buku yang bisa jadi insight kamu untuk mengawali awal minggumu. Tapi bukan kayak video motivasi, kita akan lebih banyak untuk cari intisari dari sebuah buku dan bisa kita terapin di kehidupan kita sehari-hari. Dan topik yang akan kita bahas di minggu ini adalah tentang overchoice atau terlalu banyak pilihan. Langsung kita mulai. Kita akan bahas kedua buah buku yang cukup berbeda. Yang pertama itu Paradox of Choice oleh Barry Schwartz. Dan yang kedua adalah The Subtle Art of Not Giving a F oleh Mark Manson. Sekilas, dua buku ini tuh berbeda banget 180 derajat. Tapi sebetulnya mereka punya inti yang agak mirip-mirip. Yang pertama itu memang ditulis sama seorang psikolog. Dan yang kedua itu ditulis sama blogger. Tapi pasti mereka itu punya satu kesamaan. Yaitu tentang banyaknya pilihan yang justru membuat kita nggak bahagia. Menurut Barry Schwartz, banyaknya pilihan itu justru membuat kita sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Dan yang lebih parahnya, kita jadi merasa menyesal atas pilihan kita. Karena kita mulai bertanya-tanya, apakah pilihan ini sudah tepat atau justru pilihan yang tidak kita ambil itu lebih tepat? Ini tuh seperti kalau kamu ikutin sebuah quiz, di mana kamu harus memilih dari 3 pilihan. Kamu tentunya akan menimbang mana pilihan yang terbaik bagi kamu. Ketika kamu sudah memilih satu pilihan, contohnya pilihan A, ketika ekspektasimu itu tidak bisa terpenuhi karena ternyata pilihan A itu jelek sekali, kamu mulai berpikir bahwa mungkin seharusnya kamu memilih pilihan B atau C. Fenomena ini disebut sebagai overchoice. Efeknya itu nyata banget, yaitu kita jadi lebih cemas dan gelisah. Kita jadi butuh waktu yang lebih lama untuk mengambil sebuah keputusan. Dan yang paling penting dan cukup parah, kita jadi kurang puas atas segala pilihan kita. Karena hal ini, Mark Manson itu juga kasih kita satu advice yang penting banget, yang agak brutal. Kamu itu seharusnya nggak terlalu mikirin hal-hal yang nggak penting. Seharusnya kamu bisa memprioritaskan hal yang lebih penting dalam hidupmu. Karena mental kita itu terbatas sekali. Jadi daripada kamu mementingkan semua hal, kamu harus mementingkan apa yang benar-benar penting. Karena kalau kamu mementingkan semua hal, maka tidak ada hal yang penting lagi. Jadi gimana caranya untuk kita bisa keluar dari jebakan ini? Inti dari kedua buku ini, pertama, itu kamu harus tentukan prioritas hidupmu. 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Bukan 5, bukan juga 10, cukup 3 prioritas dalam hidupmu. Bisa keluarga, bisa pekerjaan, bisa kesehatan. Setelah kamu tahu 3 hal ini, kamu jadi lebih mudah untuk memilih tidak melakukan hal yang tidak jadi prioritas kamu. Ujungnya ya kamu bisa luangkan waktu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat tentunya. Yang kedua, itu latih diri untuk segera mengambil keputusan. Karena terlalu banyak pilihan, tentunya kita jadi lebih mikir, nimbang-nimbang mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Tetapi berpikir secara berlebihan itu bukan hal yang bijak juga. Karena ternyata banyak sekali dari kita itu memilih untuk berpikir dulu terhadap hal-hal yang nggak penting. Contohnya kamu mau nentuin mau makan apa. Bisa habisin 10-15 menit, bahkan lebih 30-40 menit. Belum selesai juga ngambil keputusan. Ini problem juga. Dan ini sebetulnya jadi problem yang sangat besar. Jangan buang waktu lebih dari 15 menit untuk keputusan-keputusan yang sebetulnya bisa langsung kamu ambil. Segera ambil keputusan dan jalani aja. Jangan terlalu banyak overthinking. Yang ketiga, itu kurangi input yang gak penting. Kita tahu lah sekarang media sosial itu udah di mana-mana dan kita tahu bahwa dapetin informasi itu sudah sangat mudah. Tetapi terlalu banyak informasi, terlalu banyak input, itu jadi problem. Kamu jadi fokus
ke sesuatu yang gak terlalu penting, malah ngikutin tren, malah ngikutin gosip terbaru, malah gibah sana sini, malah debat politik yang gak ada ujungnya. Kamu bisa matiin handphonenya, kamu bisa keluar dari media sosial, atau kamu bisa hapus. Jangan terlalu hidup di media sosial aja. Aku juga pernah ngalamin hal-hal yang seperti ini, makanya aku bikin video ini. Dan terlalu banyak memilih, terlalu banyak berpikir, menyesali sebuah pilihan itu bukan langkah yang bijak. Dan kita harus segera keluar dari situasi yang kayak gini. Karena percuma juga. Jangan buang-buang waktumu untuk sesuatu yang sebetulnya nggak terlalu penting-penting banget. Jadi itu ending dari Morning Notebook kali ini. Gimana menurutmu? Apa yang bisa kamu ambil dari video ini? Kamu boleh komen apapun di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe karena kita akan update tiap hari di jam 7 pagi. Gitu aja, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jalan Samurai membutuhkan dukunganmu untuk terus tumbuh dan berkarya. Bantu kami menghadirkan lebih banyak konten bermanfaat dengan cara subscribe dan ikuti semua media sosial kami, dukung langsung melalui Saweria dengan berdonasi di saweria.co/jalansamurai, juga beli produk digital kami di link.id/jalansamurai. Setiap dukunganmu akan berkontribusi pada peningkatan kualitas konten dan perluasan dampak edukatif kami. Terima kasih atas partisipasimu, semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir.